Hai, berjumpa lagi dengan saya Lili Pranoto Adi dalam Bincang Asik bareng tim Celengan Yesus Tunawisma. Dalam waktu yang pendek, sebentar lagi selesai tugas saya mengundang bintang tamu yang luar biasa. Dalam pelayanannya, dalam kemanusiaannya, dia bergelut dengan orang-orang yang terpinggirkan. Siapa dia? Sudah bersama dengan saya, Frater Edrin. Frater, selamat siang. Selamat siang, Pak. Apa kabar nih? Sehat? Luar biasa. Sehat. Luar biasa. Frater, mungkin banyak yang belum kenal dengan Anda. Silahkan memperkenalkan diri Anda. Oke. Nama lengkap saya Willigis Eduardus Edrin Olakur, biasa dipanggil Edrin, Pak. Ya. Frater Edrin. Saya di Cempaka Putih, sekarang tingkat 3 di STF. STF, Biar Karya. Ya. Tingkat 3. Ya. Program studi filsafat keilahian. Oke. Frater, ini banyak orang yang sudah banyak yang tahu tentang rumah singgah, tetapi tahu itu hanya secara luarnya saja gitu kan. Kemudian tidak banyak tahu kegiatan yang dijalani, siapa saja yang bekerja di situ, yang berkarya di situ, lalu siapa saja. Mungkin bisa menjelaskan sebenarnya kapan sih rumah singgah ini diselenggarakan? Rumah singgah itu ya muncul dari keprihatinan para Fransiskan ya, Pak. Waktu ada krisis tahun 1998 itu. Lalu ada awalnya di tahun 98 krisis, iya. Oh. Jadi ada semacam kepedulian terhadap orang-orang yang terlantar, kecil begitu. Iya. Nah, tapi baru disahkan sebagai rumah singgah itu baru tahun 2000, Pak. Ya. Tepat bulan November. Oke. Berarti sudah cukup lama dong, 20 tahun, 21 tahun, cukup lama ya? Iya. Ya, itu disahkan. Yang mengesahkan siapa itu? Yang mengesahkan itu ya Yayasan Fratelli Minori atau di bawah GPSC OVM Indonesia. Yang berkarya di sana ya, Pak. Itu kalau pengurus 3 orang. 3 orang. Ketua, wakil sama sekretaris. Wakil, ketua, sekretaris. Saya sendiri sebagai ketua, ada wakil Frater Dery, lalu Frater Angelo sebagai sekretaris di sana. Tapi sebenarnya ada banyak orang yang bergerak di sana, Pak. Yakni para frater pada umumnya semacam dilimpahkan, dipercayakan kepada kami bertiga. Pengurusnya itu bertiga, tetapi yang terlibat banyak. Iya. Juga frater-frater UFM ya? Iya. Frater-frater lain, karena bukan UFM, jadi tidak terlibat di situ ya. Kalau yang dari ordo yang lain gitu. Mereka terlibat, Pak. Oh, ada juga? Iya. Maksudnya yang dari ordo luar lain, FM ada nggak? Enggak. Iya. Makanya karena itu di bawah naungan OFM, maka yang terlibat hanya frater-frater. Tapi ada romonya nggak sih di sana tuh? Romonya ada, namanya Romo Firdaus, Pak. Romo Firdaus. Iya. Romo Firdaus. Tapi Romo Firdaus yang di GPIC ya? Romo Firdaus itu semacam koordinator di rumah singgah, tapi direkturnya Pater Alsis. Iya, saya tahu. Saya kenal dengan beliau itu. Iya. Visi dan misi dengan didirikannya rumah singgah itu apa? Visinya ya, Pak. Visinya itu persaudaraan universal yang sehat, solider dengan orang-orang kecil. Jangan cepat-cepat. Saya itu agak harus. Visinya adalah persaudaraan universal, yang sehat, yang solider terhadap orang-orang kecil, Pak. Terhadap orang-orang kecil, orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan disabilitas, gitu ya. Itu berarti seperti memang semboyan seperti KAJ ya. Jadi kita harus merangkul mereka yang KLM-TD tadi, gitu ya. Kalau visi kedepannya, visi ke depan dari rumah singgah itu apa? Visi kedepannya? Jadi pada umumnya kami ingin menghidupi semangat justice, peace, and integrity of Christian tadi, Pak. Ya. Tapi secara khusus semakin menjadi home bagi orang-orang yang terlantar begitu, sakit dan katakanlah tunawisma, menderita begitu. Kita menampung mereka. Menampung ya. Banyak kah yang ditampung sana? Sekarang ada 6, Pak. Ada 6. Iya. Ada 6. Iya. Sorry, saya mau menanyakan siapa saja yang bisa mendapatkan manfaat dari rumah singgah itu? Manfaat para siapa pasien saja? di sana. Siapa saja ya. Jadi, tapi tetap harus ada kriteria dong.
seperti tadi yang disampaikan, yang mereka yang mungkin karena ini disebut rumah singgah. Saya membayangkan rumah singgah itu bagi mereka yang terlantar gitu ya. Tapi kan itu bukan menjadi tempat yang selamanya gitu ya. Hanya sekedar bersinggah saja. Seperti hanya kalau kita di padang gurun ada oase, kemudian kita merasa haus, nah kita berhenti sebentar, kemudian berjalan lagi. Apakah seperti itu? Ya, bisa dianggap seperti itu, Pak. Ya. Jadi mereka datang, kita kasih waktu minimal 3 bulan sebenarnya. Jadi dalam jangka waktu itu mereka tinggal di sana, kita rawat mereka, kita berikan mereka perhatian begitu kan, secara finansial, makanan dan macam-macam lah, Pak. Ya, mereka sakit kita antar ke rumah sakit, sampai jangka waktu tertentu mereka ya sudah kesempatan kita kembalikan ke keluarga begitu. Yang ditampung, ditampung sih, kok istilahnya ditampung ya? Yang diperhatikan kemudian diajak untuk ke rumah singgah itu dari segmen saja, dari mana aja? Dari sekitar situ atau dari mana? Enggak, Pak. Jadi mereka itu bisa dari mana aja, dari latar belakang apapun, dari agama apapun. Yang penting sejauh mereka butuh bantuan kita dan semangat Santo Fransiskus untuk menampung orang-orang kecil, itulah yang membuat kita tidak bisa menolak mereka, Pak. Tapi bagaimana alasannya? Mereka lalu kita tahu nih, mereka butuh. Gimana caranya? Jadi ada juga yang dibawa sama keluarga mereka kan, Pak. Dibawa? Iya. Lalu dijelaskan bahwa ini sakit ini kurang ini, ada masalah keluarga dan dia diusir misalnya, kita tampung. Ya. Sampai ada diusir dari keluarga gitu? Iya. Kayak begitu. Tapi itu sejauh mereka punya keluarga ya, Pak. Ada juga yang diantar sama Grab gitu, tiba-tiba aja udah ada di depan gerbang rumah singgah. Sebentar. Itu orang diantar di Grab, di depan rumah. Terus yang ngomong siapa, Grabnya nih atau orangnya sendiri? Yang antar itu kan tukang Grab. Habis kan tukang ojek lah ya. Ya kasarnya kayak paket itu loh, Pak. Astaga. Kayak gitulah. Ada yang seperti itu? Ya. Akhirnya kita keluar, kita kan nggak bisa nolak, Pak. Ini orang susah gitu kan. Betul. Wah, luar biasa loh, Frater. Saya bilang ini luar biasa. Ini makanya saya bilang seperti memberikan harapan baru, memberikan semangat baru, memberikan satu kepuasan ketika dahaga itu mereka betul-betul mendapatkan sesuatu yang yang sangat berarti pada saat itu ya. Itu mereka merasakan seperti itu. Nah, itu selain orang tua itu atau yang tapi kalau anak-anak sendiri juga ada yang seperti itu? Ada, Pak. Iya. Jadi selain karya yang kita bangun di dalam rumah singgah itu sendiri, kita juga bergerak keluar, Pak. Jadi dalam konteks dengan anak-anak di sekitar rumah singgah itu, bahkan kita menjangkau sampai ke rel-rel begitu ya. Sampai ke rel? Ya. Kita menampung mereka, lalu kita memberi mereka semacam pendidikan sederhana ya begitu. Baik dari majalah, teka-teki, semacam penjumlahan, pengurangan dengan cara bermain begitu. Masa sih mereka nggak tahu cara penjumlahan segala macam? Karena memang susah juga ya, Pak. Ada anak-anak di sekitar rumah singgah itu yang memang nggak kuat secara ekonomi sehingga nggak sekolah gitu ya. Oh gitu. Jadi ada sebentar. Berarti di situ juga ada pembelajaran non formal ya, pembelajaran non formal dilakukan Frater juga? Iya, setiap hari Sabtu jam 10. Oh iya. Iya. Jadi seminggu kami kuliah kan? Iya. Lalu hari Sabtu itu ya semacam ekstrakurikuler begitu ya. Oh begitu. Ditampung di rumah singgah? Iya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Ya. Oh iya, karena pandemi lalu tidak boleh ya. Sekarang kan selama pandemi ya secara Zoom, Pak. Iya. Atau kita kirim ke mereka majalah-majalah begitu. Ya mungkin nanti kita bisa tampilkan beberapa gambar, kegiatan-kegiatan yang ada di rumah singgah itu supaya bisa menjadikan satu gambaran buat kita semua apa saja yang Frater-frater ini lakukan dan siapa saja yang mendapat manfaat itu.
Dan harapannya sih semua kita bisa memberikan bantuan yang sebisa mungkin supaya karya keselamatan ini bisa terus berjalan sehingga semua banyak umat yang tertolong. Nah, Frater, saya mau tanya nih, untuk ini kan namanya kan rumah singgah, ada orang yang datang, ada butuh macam-macam, oke? Yeah. Nah, itu kan pasti butuh dana dan itu nggak kecil. Iya, iya. Itu dana dari mana? Kami sih di bawah perhatian GPSI itu Pak, komisi GPSI itu. Nah, selain GPSI yang memberi kami dana bulanan untuk operasional rumah singgah, kami juga mendapat bantuan dari semisal para donatur dari gereja-gereja Protestan juga atau umat Kalis, atau juga keluarga dari anggota rumah singgah yang bersangkutan. Oh, gitu. Berarti memang artinya selain dari GPIC sendiri sebagai istilahnya sebagai pemangku keberadaan dari GPIC, tetap ada tangan-tangan kasih yang lainnya yang memberikan itu, seperti dari gereja Kristen ada ya? Iya, ada Pak. Ya, banyak. Luar biasa ya. Berarti hubungannya itu luas banget ya? Iya, dari terakhir kemarin itu dari Angkatan Darat juga ada Pak. Ya. Angkatan Darat juga ada itu. Wah, itu berarti ya bagus banget ya. Iya. Artinya hubungannya para pengelola ini dengan pihak luar itu terjalin dengan bagus sehingga bisa mendapatkan bantuan seperti itu. Tapi juga tentu saja dari donatur dari Paskalis juga banyak ya, yang berikan. Salah satu umat itu Dr. Mariana itu kan, sehingga dari rumah dia memberikan atau mendonasikan itu juga. Sebentar, rumah itu tuh milik siapa sebetulnya? Sekarang udah dijadiin milik GPSI. Awalnya miliknya? Awalnya itu milik salah satu umat Paskalis. Salah satu umat Paskalis. Ya, Dr. Mariana. Ya. Jadi beliau memiliki rumah itu kemudian dihibahkan. Iya. Luar biasa ya, hatinya mulia banget itu. Sehingga dihibahkan. Tentu saja tidak hanya dihibahkan, tetap memberikan perhatian juga. Iya Pak. Jadi dia semacam donatur tetap lah, katakanlah. Oh iya. Jadi setiap bulan itu kan dia punya jatah untuk singgah sekaligus memperhatikan pasien rumah singgah yang membutuhkan pertolongan secara medis begitu. Dia dokter kan? Dia dokter. Oh gitu. Jadi berarti begini, di rumah singgah itu tidak hanya menampung kemudian memberi makan, tetapi juga memperhatikan kesehatannya, ya kan? Memperhatikan kesehatannya, memberikan satu harapan-harapan untuk bisa hidup lebih baik. Iya. Itu bagi mereka. Tetapi apakah setelah 3 bulan kemudian itu istilahnya dilepas ya, dilepas kayak apa aja? Ada yang balik lagi nggak itu? Banyak Pak. Jadi misalnya mereka pergi lalu satu waktu mereka butuh uang saku atau ada kesusahan apa begitu, mereka dengan terbuka datang dan meminta begitu. Oh iya. Tapi seperti yang Bapak katakan tadi ya, bahwa ada jangka waktu tertentu 3 bulan. Tapi memang ada situasi khusus di mana ada orang-orang juga yang bahkan sampai meninggal di situ Pak, karena memang tidak punya tempat pulang begitu. Tidak punya keluarga dan kita mau offer mereka kemana gitu kan. Ya, tugas kita ya sudah menjadi rumah bagi mereka. Sampai meninggal di situ. Iya. Kalau meninggal itu kan ada prosedurnya ke pemerintahan ya, laporan itu segala macam. Itu yang ngurus juga dari. Iya, minimal RT tahu lah. RT gitu, tahu ya. Gitu. Karena mereka datang juga sekalipun tidak punya identitas ya tetap kita lapor ke RT bahwa begini begitu. Berarti yang datang ke situ tuh belum tentu semua beridentitas. Iya. Kadang kita nggak tahu identitasnya apa gitu. Kasian ya. Iya, miris aja. Artinya masih banyak sekali saudara-saudara kita di sana, di luar sana, itu yang luput dari perhatian kita. Mungkin juga luput perhatian dari pemerintah. Ya. Ternyata masih banyak dan itu butuh bantuan uluran tangan dari kita semua yang ya masih mampu lah ya untuk itu. Dan luar biasa rumah singgah ini
bisa menjadi satu penyejuk, penyegar dikala mereka membutuhkan sesuatu yang itu energi baru gitu. Nah kalau untuk anak-anak sendiri itu ada nggak yang misalnya di situ ya, kemudian oh ini sudah berhasil nih, itu ada nggak sih? Sejauh ini sih kalau masa kepemimpinan saya belum Pak. Ya. Belum ya? Mungkin pernah. Tapi mungkin saya, pernah. Yang dulu mungkin pernah dulu ya? mungkin pernah ya. Gitu. Karena yang saya dapat itu sekarang masih seusia SMA yang udah lepas dari tanggung jawab kami gitu. Jadi belum ya katakanlah udah masuk kategori sukses juga ya. Kalau anak-anak yang ditampung di sana, istilahnya ditampung. Yang ditampung di sana itu usia berapa? Apapun Pak. Ya. Range-nya dari usia berapa sampai berapa? Jadi kalau itu sih nggak ada standar tertulis ya Pak. Yang sekarang ada? Yang sekarang. Yang sebelum pandemi lah ya? Yang sekarang itu dari usia 22 sampai 50 lah. Kalau yang anak-anak yang katakannya dari rel kereta segala macam itu? Kalau itu kan sistemnya bukan tinggal di rumah singgah Pak. Ya. Itu mereka cuma hanya datang kemudian diajar gitu. Nah, diajar, dibimbing lalu mereka pergi gitu. Nah, ketika mereka diajar itu atas keinginan siapa? Atas inisiatif kita Pak. Mereka diajak gitu ya? Iya diajak. Karena untuk mengharapkan kesadaran mereka juga kan susah Pak. Ya, sehingga kita yang melihat dan memahami itu ya apa salahnya bergerak begitu kan. Dan ketika mereka itu apakah kan seminggu sekali kan katanya? Iya. Itu minggu berikutnya apakah mereka juga atau ada ganti orang lain gitu? Mereka juga kalau ada pendatang baru ya silakan gitu. Ada nggak yang membantu Frater dalam penanganan ini? Iya Pak, benar. Itu dari mahasiswa Atmajaya yang dari Fakultas Psikologi anak-anak. Wah ini Universitas Atmajaya ya. Terima kasih luar biasa Anda membaktikan apa yang Anda dapatkan untuk membantu saudara-saudara kita semua yang memang membutuhkan bimbingan secara psikologis supaya mereka lebih terarah. Dan sekali lagi terima kasih Anda sudah berkarya di paroki kami, Paroki Paskalis. Jalan terus, pastinya karya yang Anda lakukan ini sungguh akan berkesan dan bermanfaat baik untuk kita semua. Saya cuma nitip pesan aja nanti biar siapa tahu mereka lihat. Jadi kita perlu berterima kasih. Iya Pak. Artinya ini kan di wilayah paroki. Mereka melakukan aktivitas di wilayah paroki Paskalis, maka tidak ada salahnya kalau kita juga berterima kasih kepada mereka itu kan ya. Frater itu yang paling banyak nih latar belakang yang tinggal ya, latar belakangnya itu apakah mereka dari orang yang sangat tidak mampu atau mereka yang memang sebenarnya mampu cuman nggak ada yang ngurus, atau yang seperti apa yang sekarang ada? Ya, kalau secara garis besar ya katakanlah tidak mampu ya Pak. Kalau mereka mampu ya pasti nggak harus ke rumah singgah gitu kan, anggota keluarga di Pantai Perda gitu ya, pasti ya. Karena memang ada yang begini Pak, anaknya masih muda ini, masih produktif, masih bisa kerja gitu kan, udah punya istrinya juga kerja, tapi rumah mereka kecil dan nggak bisa nampung, lalu sibuk kesana kemari, lupa memperhatikan si orang tua ini kan, sehingga akhirnya dititipkan kayak macam begitu. Oh gitu. Iya. Jadi bukan sebenarnya bukan karena, tapi karena mungkin anaknya saking sibuknya, cuman memang kalau ya mungkin lebih percaya kalau dititipkan di rumah singgah gitu ya. Frater harapannya apa sih dengan rumah singgah ini ke depannya? Kalau harapan saya ya Pak, semoga rumah singgah ini tidak sekedar menjadi rumah begitu ya Pak, tapi menjadi home, tempat orang-orang merasakan kasih Tuhan begitu ya, semakin diperhatikan mereka yang menderita, terlantar begitu, disabilitas, semakin menjadi home bagi mereka ya. Itu ya, jadi home buat mereka, menjadi rumah buat mereka. Jadi ada semacam ada
merasa aman di situ. Tapi di situ aman ya? Aman, Pak. Aman ya. Sejauh ini aman. Sejauh ini aman. Syukurlah kalau sejauh ini aman. Ya, Frater, ada nggak yang ingin disampaikan ke umat umum kita ngobrol nih, dan ini bisa disiarkan lewat channel YouTube-nya Paskalis. Kalau ada yang mau disampaikan, silahkan. Ya, dari kami pengurus Rumah Singgah ya, menyampaikan terima kasih atas segala macam perhatian dan kepedulian umat Paskalis atau umat kita secara umum lah, terkait bantuan, perhatian baik secara moral maupun materi kepada pihak Rumah Singgah. Semoga Rumah Singgah ini menjadi wadah, menjadi rumah bagi sesama kita yang menderita ya. Kami mohon doa umat sekalian. Terima kasih. Tentu saja selain doa, saya sampaikan, selain doa itu pasti doa, tapi juga jangan lupa Anda memberikan dukungan secara material, apa saja yang bisa disumbangkan atau diberikan kepada para frater yang luar biasa ini dalam visi pelayanan sosial masyarakat. Luar biasa, kita jangan tinggal diam, tetap dukung frater-frater muda yang luar biasa ini, supaya apa yang mereka lakukan itu sungguh bisa bermanfaat atau menjadikan satu oase baru, oase di perjalanan hidup mereka. Ketika mereka haus, bisa datang ke Rumah Singgah, kemudian beristirahat sejenak. Mungkin juga ada yang beristirahat sampai selama-lamanya, tapi juga ada yang beristirahat kemudian setelah semuanya pulih kembali, itu dia bisa kembali ke keluarganya. Sebenarnya saya masih pengen banyak sekali untuk Rumah Singgah ini, tapi frater ini banyak sekali kesibukannya. Saya terpaksa mencomot waktunya frater yang pendek ya, tapi ya sudah. Saya pikir poin-poin penting yang ada di Rumah Singgah ini kita semua sudah tahu, dan itu yang harus dipetik oleh kita semua dan diperhatikan oleh kita semua, untuk semua umat yang merasa tergerak, terbebani untuk membantu. Mungkin bisa disalurkan kemana kalau ada yang ingin membantu? Ke nomor rekeningnya GPIC, Pak. Ya. Oke. Masa disebutin di sini? Gini, mungkin bisa nanti menghubungi bagi siapa saja yang ingin membantu, bisa disalurkan ke rekening GPIC. Nomor rekeningnya nanti bisa menghubungi tim Komsos, atau mungkin nanti akan dicatat oleh tim Komsos di kolom komentar. Dan bagi siapa saja nanti yang ingin memberikan komentar, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kami dari tim CITW dan juga Frater Edrin akan membalas komentar Anda. Dan terima kasih untuk semua yang sudah mendukung kegiatan Frater ini, sehingga semua bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa membantu orang banyak, juga mendukung mereka yang anak-anak yang terlantar itu, meskipun hanya hari Sabtu itu ya. Juga para mahasiswa-mahasiswi dari Atmajaya, terima kasih banyak, kepedulian Anda luar biasa, dan untuk semuanya sekali lagi terima kasih. Frater, terima kasih, kita cuman pendek ngobrolnya ya, tapi saya pikir ini sudah cukup untuk membuka awal bagaimana, seperti apa sih Rumah Singgah. Saya akan mengundang Frater di episode yang akan datang bersama, mungkin Anda dengan teman, mungkin bisa diundang bersama-sama dengan saya. Oke? Siap, Pak. Siap, oke, terima kasih. Baik, kiranya untuk sesi ini cukup. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dan mendengarkan, mencermati sesi ini bersama dengan Frater Edrin dari Rumah Singgah. Tetap memberikan perhatian pada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas, supaya kerajaan Allah benar-benar dibuka untuk kita semua ketika kita memberikan satu perhatian yang luar biasa kepada saudara kita. Untuk semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Frater, terima kasih, dan selamat siang dan sampai jumpa.
tetapi mereka menyerang gereja. Maka banyak yang mengira Fransiskus dan kawan-kawannya juga bagian dari Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama. Dengan Bunda Maria, tetapi lebih dalam daripada itu, melalui doa Rosario, bangsa di dunia ini. Kita percaya Bunda tersuci, Bunda Maria, selalu berjalan selalu sehat dan senantiasa beralam lindungan Tuhan kita yang Maha Baik. Katolik. Saya mau keluar nih, jadi baru cari-cari masker. merasakan kasih di gereja, maka mereka mencari kasih di tempat lain. Ada kecil sehingga nanti lama-lama menjadi besar. Tapi Mbak Tamri, saya jadi malah justru dengan pesannya Romo Jimmy tadi, saya terus jadi saya bisa mengatakan ini pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jadi kalau pemerintah pusat punya bantuan, pemerintah daerahnya tim Jalangan Yesus Tunawisma. Kali ini saya mengundang salah satu dedengkotnya OMK nih. Jangan ketawa loh. Luar biasa ya.